Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobi Heren dan kita kembali akan komentari video dari Luis Prasetyo yang berjudul Ustaz Somad Tidak Radikal Lagi. Kita akan tonton videonya, habis itu akan kita komentari. Yang pertama, mungkin Somad tidak radikal lagi sekarang. Nah, catat ya guys ya, Ustaz Somad mengatakan yang pertama bahwa mungkin Ustaz Abu Somad tidak radikal lagi. Jadi ini artinya orang-orang ini, ada orang-orang yang beranggapan mungkin sudah tidak radikal lagi, termasuk Luis. Jadi ini kan Ustaz Abu Somad adalah menyampaikan suatu poin bahwa mungkin ya. Jadi orang ini ada kesalahpahaman. Jadi mereka tuh menuduh Ustaz Abu Somad itu radikal, tapi sekarang nggak lagi gitu. Padahal di poinnya bukan di situ guys. Nanti kita akan sampaikan. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan membahas soal Pak Ustadz Abdul Somad ya, yang mana dia diundang dalam podcastnya Daniel Mananta. Daniel Mananta adalah seorang Kristen dan Ustadz Abdul Somad kita tahu sendiri track recordnya, yang mana dia dulu sempat menghina ajaran Kristen, tetapi tidak ditangkap dan bebas walaupun dia melakukan pelecehan agama, penodaan agama atau penghujatan terhadap agama Kristen. Nah, itulah yang menyebabkan mereka ini mengira Ustaz Abu Somad itu radikal gitu, kalau menistakan agama lain. Nah, itu yang tidak mereka pahami, ya kan? Padahal Ustaz Abu Somad itu sudah menjelaskan berkali-kali, tapi tetap aja orang ini tidak paham guys, bahwa apa yang disampaikan Ustaz Abu Somad itu adalah akidah seorang Muslim, akidah dalam agama Islam gitu loh. Ini tidak bisa anda mengatakan bahwa ketika seorang itu menyampaikan akidahnya itu menistakan agama lain, tidak bisa, ya kan? Jadi akidah seorang, makanya kalau kita mau ngerti ya apa itu penistaan agama, jadi kita terus paham bahwa penistaan agama itu nggak bisa dikaitkan dengan akidah suatu agama, nggak bisa. Ya, orang berarti kalau gitu orang nggak bebas dong menyampaikan akidah agamanya, orang nggak boleh dong meyakini akidah agamanya gitu loh. Waktu itu kan Ustaz Abu Somad ini apalagi waktu itu Ustaz Abu Somad ini adalah menjawab pertanyaan jamaah. Jamaah bertanya, kenapa saya melihat ada patung Yesus itu atau patung Buddha itu saya menggigil, ketakutan gitu. Kan itu kan pertanyaannya kan. Nah, sebagai ustadz, orang yang tahu tentang akidah Islam, dia menyampaikan kenapa dalam kacamata Islam gitu. Maka sampaikan bahwa jin di tempat patung yang ibu lihat itu ada jin kafir yang tinggal situ. Nah, itu akidah Islam. Jadi akidah Islam itu luas ya, saya kasih tahu ya teman-teman semua Kristiani ya, biar tidak salah paham lagi. Ini akidah Islam loh. Anda tidak boleh mengatakan ketika akidah Islam, ketika kami menyampaikan akidah kami itu nista agama Anda. Berarti akidah kami nista agama Anda berarti, ya kan? Kecuali kalau kami ngomong nggak berdasarkan akidah kami, oke. Kalau kami ngomong berdasarkan akidah kami, itu bukan penistaan agama. Mana bisa akidah satu agama menista agama lain? Nggak bisa itu guys. Karena kita harus hidup dalam kan kita punya kebebasan dalam beribadah, meyakini kan. Apa yang kita yakini nggak boleh dibatasi. Akidah suatu agama nggak boleh dibatasi, dihalangi nggak boleh gitu kan. Karena itu akidah masing-masing agama gitu. Nah, jadi akidah seorang muslim meyakini bahwa ada jin kafir itu suka bertempat tinggal di patung-patung ya. Di patung-patung. Kenapa? Karena patung itu haram. Ya, kita orang muslim itu tidak boleh membuat patung, nggak boleh gitu guys, atau membuat atau menyimpan patung nggak boleh gitu loh. Jadi dan jin kafir ini ya itu adalah lawannya jin muslim. Jadi sama seperti manusia tuh ada yang manusia yang muslim, ada kafir. Nah, kafir ini kalau bahasa sebenarnya adalah non muslim. Jadi dan ini tidak kasar, kafir ini nggak kasar, karena kafir ini artinya adalah diambil bahasa Inggris yaitu cover ya, menutup. Jadi orang-orang atau jin yang menutup dirinya dari kebenaran Quran dan Nabi Muhammad itu kafir, disebut kafir gitu. Jadi nggak kasar. Jadi kafir ini nggak sama kayak nama-nama binatang, bukan. Kafir itu nggak sama kayak domba, nggak sama kayak anjing, nggak sama kayak babi, nggak guys. Kafir itu bukan nama-nama hewan dan bukan sesuatu yang kasar, tapi ditujukan pada orang-orang atau jin yang menutupin dirinya dari kebenaran Quran dan Nabi kemudian yang diutus yaitu Nabi Muhammad, itu loh, itu disebut sebagai kafir. Ini bukanlah sesuatu yang kasar. Kalau di bahasa Inggris dikenamakan cover gitu, masa cover dikatakan kasar gitu. Nah,
Jadi ini kalau kita balik ya, bahkan kalau kayak Louis ini ya akidahnya tahu nggak? Akidahnya nih Kristen ini akidah Kristen adalah kita di luar Kristen itu dikatakan sebagai domba-domba yang hilang, domba-domba yang tersesat. Malah disamakan dengan binatang, dianalogikan dengan binatang. Gimana bayangkan? Itu kasar loh sebenarnya. Ya, orang disamakan dengan binatang, dianalogikan binatang itu kasar. Orang non Kristen disamakan dengan domba-domba yang hilang atau domba-domba yang tersesat. Bahkan mereka kalau dalam untuk memecah belah yang lain ya, melabeli orang-orang yang tidak sama dengan mereka itu sebagai kadrun. Itu hewan guys, binatang itu kadrun. Itu kasar loh, menyamakan orang dengan binatang. Tapi meskipun begitu, tidak ada yang tidak ada yang mengatakan Louis itu menista agama Islam, orang Kristen menista agama Islam. Nggak ada. Pendeta menista agama Islam nggak ada. Kenapa? Meskipun kita dikatakan sebagai domba-domba yang hilang, disamakan dengan binatang, kita paham itu akidah agama mereka. Kita lebih cerdas daripada orang-orang kayak Louis nih. Kita paham mana akidah agama Islam, mana akidah agama Kristen. Kita kenal itu. Tapi dia tidak kenal dengan akidah Islam, guys. Paham ya? Itu makanya perlunya belajar. Jadi kita terus paham, belajar masing-masing. Akidah Kristen seperti apa, akidah Islam seperti apa, akidah Hindu seperti apa, akidah Buddha sebenarnya, sehingga kita ketahui ketika mereka menyampaikan sesuatu, itu akidah mereka, ya silakan. Kalau Islam namanya lakum dinukum waliyadin, agamamu, agamaku. Nggak masalah kamu katakan aku domba-domba hilang, nggak masalah. Karena itu bagian akidahmu. Nah, itu juga kita mengatakan bahwa di patung Yesus dan di patung lainnya tuh ada jin kafir, nggak masalah. Karena akidah Islam gitu loh. Jadi ini akibat dari orang-orang yang tidak paham tentang akidah agama masing-masing. Tetapi ya sebagai seorang Kristen yang baik ya, saya sih lupakan aja itulah, toh juga nggak pernah diuruskan. Tetapi seperti Kristen yang baik, lupakan itu. Kalau Anda lupakan itu, Anda tidak akan ungkit lagi sekarang, Louis. Ya kan? Ini berarti inilah ciri orang munafik, guys. Kita lupakan itu, tapi diungkit juga sama dia. Kalau lupakan dia sudah lupakan, gitu kan? Toh juga bukan suatu masalah, gitu kan? Jadi polisi kita cerdas, guys, ya. Hukum kita cerdas. Ini mereka tahu ini bukan pisahan agama. Makanya ketika waktu itu kan tentu Ustaz Somad itu dipanggil penyidik segala macam. Dia bisa jelaskan kalau ini Pak akidah agama saya, Pak. Bapak ini sekarang kita ini sedang dia domba. Bapak sebagai seorang aparat gitu kan, penegak hukum, itu mau digiring untuk mengelawan saya atau menghadapi saya dalam dengan fitnah penistaan agama. Enggak, saya ini sedang menyampaikan akidah agama saya. Nah, untung aparat penegak hukum kita cerdas, tidak termakan oleh fitnahan, oleh ketidakpahaman orang-orang seperti sini, guys. Ya, pandangan dari Pak Ustadz Abdul Somad ini berbeda. Sudah mulai berubah dan sudah mulai ke arah yang lebih baik lagi. Dan ini patut untuk kita. Makanya Louis tuh nonton podcast itu yang lengkap. Juga nonton ceramah-ceramah Ustadz Abdul Somad itu yang lengkap gitu. Dan yang mana tadi tahu benar, Ustadz Abdul Somad ini nggak radikal, maka diundang oleh dia. Di podcast itu tidak bicara mengenai Abdul Somad tuh berubah ya, enggak. Ya. Ustadz Somad tuh dia dulu seperti itu, tidak radikal, tapi difitnah radikal. Itu masalahnya, guys. Makanya kehadiran Ustadz Somad tuh diundang dari mana tuh bukan mengonfirmasi bahwa dia sudah berubah, bukan. Makanya dari Mananta tuh cerita tahu nggak, ada di podcast dari Mananta itu ya, itu dia bincang-bincang, dia pengen tahu bagaimana masa kecil Ustadz Somad. Maksudnya tuh dia pengen tahu benar nggak sih Ustadz Somad itu radikal, bukan. Dia pengen tahu benar nggak sih Ustadz Somad ini udah berubah, ini bukan. Pokoknya adalah dia pengen tahu, yakin bahwa Ustadz Somad ini tidak radikal seperti yang dituduhkan oleh orang-orang ini. Ini salah kalau dalam podcast itu dikatakan bahwa Ustadz Somad itu berubah. Enggak, Ustadz Somad itu seperti itu tetap. Makanya dengar podcast yang lengkap. Di situ diceritakan bagaimana masa kecil Ustadz Somad, bahwa dia tuh dilahirkan dengan cara yang Pancasilais itu dan segala macam gitu kan. Buktinya dia hafal Pancasila gitu kan. Dan segala macam, bahwa dia tuh juga hormat bendera dan segala macam. Cuman dia nggak mau dipaksa. Ingat ya, kita nggak boleh memaksa orang gitu. Nggak boleh maksa orang, nggak boleh untuk hormat bendera. Dia hormat bendera, tapi tentu siapa mau dipaksa, coba gitu kan. Coba
Luis ada dia sih gini, ada orang datangin Luis nih, oh dipaksa, Luis ikut kamu Hormat Bendera, mau nggak dipaksa? Kok saya nggak mau. Tapi kalau anda mau silakan. Tidak ada orang mau dipaksa guys ya. Apalagi karena dituduh difitnah bahwa dia tidak hormat bendera gitu dan hal itu ya kan. Padahal kecuali kalau memang dia seperti itu. Tapi kalau dia nggak merasa kan nggak mau dia dipaksa guys. Saya tidak merasa saya tidak mau hormat bendera kok dipaksa gitu kan. Acungi jempol ya, kalau dia benar-benar berubah gitu kan, ya kita harus apresiasi. Siapa tahu ini adalah titik awal ustadz-ustadz penghujat Kristen akhirnya sadar bahwa menghujat Kristen itu adalah sesuatu yang keliru. Yang keliru itu adalah Anda yang tidak paham. Luis ini guys ya, orang-orang kayak Luis harus banyak belajar ya. Saya sampaikan berkali-kali ya, Anda harus belajar akidah agama lain. Makanya itulah pentingnya ilmu pendidikan agama. Kayak saya seorang muslim. Walaupun saya seorang muslim, saya belajar akidah agama Kristen, saya belajar bahwa di Kristen itu ada disebut orang-orang di Kristen itu sebagai domba-domba yang hilang. Saya belajar, maka saya tahu ketika saya dikatakan domba-domba hilang, saya tidak marah. Saya tahu itu akidah mereka. Tapi sebaliknya Luis nggak belajar, orang-orang kayak Luis nggak belajar tentang Islam, bahwa orang Islam itu meyakini bahwa jin-jin kafir itu suka bertempat tinggal di patung-patung, termasuk patungnya Yesus dan Bunda Maria gitu. Ya itu kan patung guys, termasuk bagian kategori patung gitu. Jadi itu akidah Islam. Nah tapi Luis nggak paham sehingga dia menuduh bahwa kita ini menistakan agama gitu kan. Padahal itu akidah Islam. Mari kita langsung aja dengar videonya guys. Pancasila itu kesepakatan founding father, pendiri bangsa ini, yang terdiri dari para ulama. Orang nasionalis, religius, agamis, mereka berkumpul menemukan titik temu. Karena kalau kita pakai nama syariat Islam, saudara-saudara kita yang berada dari timur tidak mau. Karena kesalah pengertian. Waktu itu kan tidak seperti zaman sekarang dengan satu kali podcast selesai. Sedangkan sekarang pun nggak selesai juga masalah. Apalagi zaman itu. Menghadapi Belanda, menghadapi Jepang, menghadapi komunis, maka ditemukanlah satu titik temu. Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu adalah kalau dalam bahasa Islamnya kalimatun sawa, titik temu supaya kita bisa bersama. Kalau umat Islam yang mayoritas dulu itu egois, mereka tetap ngotot, Indonesia tidak sebesar ini. Tentu saudara kita di timur, ya silakan aja kalian merdeka namanya Indonesia pakai syariat Islam. Kami nggak mau. Kita bukan bangsa yang besar. Mereka mundur selangkah demi untuk mempertahankan kita sebuah bangsa yang besar. Indonesia. Indo adalah di bawah India. Nesia pulau-pulau yang berada di Bali, India. Kita bangsa yang terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, pulau bisa bersatu menjadi satu. Bayangkan satu daratan Afrika bisa jadi pecah 50 negara. Eropa yang begitu hebat daratan bisa pecah. Prancis nggak mau disebut orang Inggris. Orang Jerman juga nggak mau disebut orang Prancis. Kita bisa nyatu. Orang Aceh yang bahasa Aceh, kalau ngomong orang Aceh nggak mungkin paham orang Banjar. Bisanya mereka mengalahkan keacehannya, kebanjarannya pas nulis buku pakai bahasa Melayu. Orang bahasa Melayu yang dipakai. Hari ini kalau kita mempertahankan keegoan kita nggak ketemu, Bang. Justru kita pakai bahasa Inggris. Ya. Tapi kita pakai bahasa yang ada produk di kita, bahasa Melayu. Jadi kebersamaan, keberaneka-ragaman kita ini adalah sesuatu kekuatan yang luar biasa kalau kita jaga. Jadi yang sudah dijaga oleh ulama dulu, kenapa mesti kita rusak sekarang? Siapa kita? Emang kita lebih soleh dari mereka? Emang kita lebih alim dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, para ulama-ulama dulu? Mereka itu ibadahnya luar biasa, ilmunya luar biasa. Mereka tetap bisa menjaga kebersamaan, kedamaian. Ya, di sini intinya Pak Abdul Somad ini ingin mengatakan bahwa Indonesia ini bisa bersatu karena adanya Pancasila. Dan inilah yang penting yang kita Luis, Anda menyimak nggak sampai Usama tadi? Usama itu tidak menyampaikan hal seperti itu, Luis, ya. Ini inilah kurang nyimak, guys, ya. Saya nggak tahu nih, pola pikir Luis ini kok nggak nyampe gitu memahami apa yang orang ucapkan gitu kan.
Ustaz Abdul Somad itu tidak sedang mengatakan bahwa Indonesia ini merdeka karena adanya bersatu karena adanya Pancasila, bukan. Kenapa? Coba jawab cerdas Luis. Kenapa Indonesia bersatu bukan karena ada Pancasila? Kenapa? Ya, karena ya ada Pancasila tapi tidak dia taati gimana? Kalau tidak ada yang menaati Pancasila itu gimana? Enggak bersatu. Pancasila itu harus ada dan ditaati. Lalu kedua, Pancasila emangnya ada sendiri, langsung ada Pancasila? Kan tidak. Makanya dengar baik-baik apa Ustaz Somad sampaikan. Jadi begini ya, kita ini bersatu karena para ulama ya, ulama tentu dari agama Islam dan para kaum nasionalis yang waktu itu mereka mengalah ya. Jadi para ulama tuh maunya saya Islam gitu, maunya gitu kan. Dan umat Islam jumlahnya besar di Indonesia, 90% lebih, mayoritas gitu kan. Nah, jadi kalau lah mereka waktu itu mau egois ya, makanya dengan apa yang disampaikan oleh Ustaz Somad, kalau waktu itu mereka egois ya, kita tidak bersatu masing-masing. Yang timur silakan merdeka sendiri ya, karena nggak mau pakai saya Islam, kita merdeka, kita bagian barat juga merdeka sendiri, yang penting pakai saya Islam. Itu kalau egois. Tapi tidak, umat Islam Indonesia bersama para ulama dan kaum nasionalis itu mengalah guys ya. Berarti diakui faktanya bahwa umat Islam itu tidak egois, nggak egois ya kan, mau mengalah demi persatuan. Jadi persatuan timbul karena adanya adanya mengalah dari umat Islam yang mayoritas ini. Kita mengalah dan mencari apa yang bisa dijadikan titik temu. Makanya diciptakanlah Pancasila. Jadi Pancasila itu lahir dari mengalahnya umat Islam dan demi persatuan. Jadi persatuan itu guys ya, itu buah dari mengalahnya umat Islam. Berarti umat Islam itu tidak egois gitu loh, nggak seperti Luis ini yang egois gitu guys, memaksakan bahwa itu Ustaz Abdul Somad itu radikal, pindah agama lain. Itu kan egois. Kenapa? Dia tidak memahami dan tidak memahami dan tidak mau menerima akidah Islam. Anda harus memahami dan menerima akidah Islam sebagai bagian dari akidah seorang muslim. Jangan diotak-atik, jangan dikatakan itu menghujat agama lain, jangan dikatakan itu menista agama lain, karena itu akidah mereka. Seperti kami juga. Jadi seperti kami ya, seperti kita memaklumi kalau dalam agama Hindu ada disebut sebagai kita ini sebagai domba-domba hilang. Kita memaklumi. Berarti terbukti bahwa Islam itu adalah umat yang mengalah gitu loh guys. Umat yang mengalah. Kalau Luis tidak gitu. Kalau Luis ini adalah termasuk yang memaksakan kehendak gitu guys. Kita mengalah, kita meyakini agama kita sendiri, akidah kita. Mereka meyakini akidah mereka yang sudah masing-masing, tapi dia tidak menerima akidah kita yang mengatakan bahwa jin kafir ada di patung-patung, termasuk patungnya Yesus dan Bunda Maria. Itu akidah muslim. Dia tidak menerima itu, maka dilaporkan guys. Kalau kita menerima akidah mereka, menerima dalam artian bukan percaya ya, menerima kalau itu udah bagian akidah dia. Kita tidak laporkan, tidak taati, kita tidak menuduh itu mengatakan itu memfitnah agama kita. Enggak. Harus pegang sama-sama, dan saya setuju. Kali ini saya setuju dengan apa yang disampaikan Pak Abdul Somad ini, bahwa tanpa Pancasila Indonesia ini bisa terpecah belah. Karena kita harus tahu bahwa di Indonesia ini suku begitu banyak, dari Sabang sampai selama Ustaz Abdul Somad tentang kebangsaan itu banyak sekali ya. Apalagi ketika momen 12 Agustus itu banyak sekali. Ustaz Abdul Somad kan diundang tuh guys ke markas TNI, ke tempat ke markas polisi gitu kan. Itu beliau bicara ketika 12 Agustus itu tentang kebangsaan. Bahkan di momen lain juga beliau tentang kebangsaan, tentang persatuan. Itu kalau Luis nonton itu, dia kan banyak setujunya gitu. Tapi ya itulah. Dia tidak pernah mendengarkan ceramah Ustaz Abdul Somad yang banyak itu. Dia hanya dengarnya itu saja ketika Abdul Somad mengatakan, menjawab pertanyaan jemaah bahwa jin kafir ada di patung Yesus misalnya. Itu saja dia guys. Nah kayak gini kebetulan dia nonton gitu kan. Cuma sepotong itu aja gitu. Makanya ya, makanya tak kenal kak sayang. Maka kalau Anda mau mengenal seorang ya, sehingga Anda tidak menuduh dia tidak, Anda harus dengar lengkap podcastnya. Maka dari Nantani dia dengar guys, tentunya dia dengar ceramah Ustaz Abdul Somad dan dia mendengar lagi. Ingat ya, waktu dia itu belum mengundang Ustaz Abdul Somad, dia kan mau meyakinkan nih, benar nggak sih Ustaz Abdul Somad ini benar radikal dituduh orang-orang ini kan.
Maka dia nonton podcastnya Ustadz Somad banyak kan, di maraton dia nonton juga. Anda dengar pengakuan Daniel kan? Dia menonton ceramah-ceramah Ustadz Somad secara maraton. Dan dia untuk meyakinkan dia bahwa Ustadz Somad ini memang bukan radikal, bukan tidak benar itu dituduh radikal. Makanya dia mau mewawancarai Ustadz Somad gitu untuk menegaskan bahwa Ustadz Somad itu memang tidaklah pernah radikal. Itu hanyalah sebuah fitnah yang dilancarkan oleh orang-orang seperti Louis ini, guys. Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, semuanya itu berbeda secara budaya. Ini saya bicara soal budaya. Budaya yang berbeda tentunya memiliki sudut pandang berbeda. Nah itu dia, bukan hanya budaya berbeda, tapi juga akidah yang berbeda. Ya makanya kalau akidah kita berbeda, jangan Anda katakan itu menghujat agama Anda, Louis. Gitu loh. Anda harus meyakini itu sebagai suatu perbedaan akidah. Anda harus terima itu, bahwa kita tuh ada bukan hanya berbeda suku budaya aja, tapi juga berbeda akidah tentunya. Memiliki keinginan berbeda, kebiasaan berbeda, tetapi ini semuanya bisa diikat dalam satu, yaitu saudara sebangsa. Persatuan Indonesia dalam berbeda-beda budaya, tetapi tetap satu jua. Sehingga ketika bertemu orang Jawa, ketemu orang Batak, bisa mengerti, karena ada bahasa Indonesia mengikat persatuan. Saya nggak bayangin kalau misalnya orang Jawa pakai bahasa Jawa, orang Batak pakai bahasa Batak, misalnya orang Papua pakai bahasa Papua, ataupun orang Timur memakai bahasa Timur, gimana kita bisa ngobrol sama-sama? Tentunya nggak bisa. Dan inilah yang tidak dimiliki. Bisa ngobrol. Cara gimana? Nah, ini Louis kurang kreatif lagi nih. Ya Anda belajar bahasa setempat gitu. Kan banyak itu orang Jawa yang bisa bahasa Batak, orang Batak bisa bahasa Jawa gitu. Jadi sebenarnya guys ya, bahasa Indonesia ini hanya mempermudah saja. Saya kalau mau ngobrol dengan saya orang Jawa Minang ya, orang Jawa Minang. Tapi saya lebih dekat ke Jawa. Kenapa? Karena garis dari keturunan bapak. Jadi kakek itu kan orang Jawa. Jadi saya ada orang Jawa, ya kan? Tapi saya meskipun saya lebih dekat ke Jawa, saya bisa bahasa Minang. Sehingga saya ketika komunikasi dengan Minang tuh dengan bahasa Minang itu saya tahu. Jadi nggak mesti pakai bahasa Indonesia, guys. Ya makanya saya katakan ya nggak masalah sebenarnya. Anda mau komunikasi dengan bahasa apa? Bahasa Indonesia itu cuma untuk membantu, bukan segalanya. Kalau makanya Anda tahu ya kayak tulisannya kayak bahasa Inggris, ya. Orang Indonesia ketika ke Inggris, dia bukan orang Inggris, guys, bukan orang Eropa, bukan orang Amerika, tapi ketika dia ke negara-negara itu, tetap bisa komunikasi kan. Saya ke Inggris memakai bahasa Inggris. Ada yang orang-orang kita, Anda tahu yang nonton podcast orang kita yang di Afrika itu kan, itu mereka pakai ngomong bahasa Afrika dengan orang Afrika. Gak hambatan. Intinya adalah bahasa itu hanyalah sarana untuk membantu persatuan, bukan untuk satu-satunya. Bahasa yang Indonesia itu, guys, atau bahasa Inggris enggak. Makanya jangan katakan kalau ada bahasa itu gimana, nggak bisa ngobrol. Bisa. Nah itu Louis ini dia kekurangan asupan, guys. Dia nggak paham kalau jadi tanpa bahasa Indonesia pun kita tetap bisa komunikasi, ya kan? Orang Jawa mau komunikasi dengan Batak, ya kan? Bisa orang Batak pakai bahasa Batak, tapi orang Jawa nih ngerti bahasa Batak, bisa komunikasi gitu. Jadi yang penting adalah kemampuan bahasa itu yang penting, bukan bahasanya ya, bukan bahasa Indonesianya, bukan, tapi kemampuan bahasa gitu loh. Jadi Anda bayangkan misalnya ada orang Jawa yang nggak bisa bahasa Indonesia, ya, orang Batak nggak bisa bahasa Indonesia, tapi orang Batak ini bisa bahasa Jawa. Dan sebaliknya orang Jawa bisa bahasa Batak, udah tuh nyambung itu. Nah ada bahasa Indonesia ngaruh kan? Ngerti nggak maksudnya? Saya orang Jawa, ada teman saya orang Batak, tapi saya ngerti bahasa Batak, bisa ngomong bahasa Batak. Dia juga begitu, dia orang Batak, dia pakai bahasa Batak, tapi dia ngerti bahasa Jawa, dia bisa ngomong bahasa Jawa. Ya udah nyambung gitu. Entah kita yang ngalah pakai bahasa dia, entah dia ngalah pakai bahasa kita, nyambung guys. Jadi nggak perlu juga bahasa Indonesia gitu loh. Cuman bahasa Indonesia itu adalah untuk membantu tengah-tengahnya gitu loh, itu poinnya. Oleh orang-orang di Eropa sana, di Amerika sana, walaupun bahkan wilayahnya nggak sebesar itu, kayak dari Belanda ke Prancis ke Inggris itu gampang banget karena dekat, tapi mereka nggak bisa bersatu tuh.
Tapi Indonesia ini pulaunya banyak, tapi tetap bisa bersatu karena adanya Pancasila. Ya saya bersyukur karena Pak Abdul Somad. Bukan, karena orang-orang Eropa tuh nggak mau ngalah, guys. Semuanya egois, semua mau pakai masing-masing. Orang orang Jerman pengen pakai bahasa Jerman. Lewatkan pengen pakai ibaratnya mereka tuh nggak mau bukan hanya itu, mereka tuh nggak mau bersatu ibaratnya gitu. Mereka nggak mau kayak persatuan namanya Uni Eropa kan. Nah itu persatuan mereka tetap bersatu tapi dalam hal tetap kota-kota. Jadi ada persatuan tapi kota-kota, ngerti nggak? Masing-masing negara. Kita kan bersatu tapi satu negara, hanya beda-beda provinsi gitu loh guys. Jadi sebenarnya adalah harus ada yang ngalah gitu. Kalau orang Jerman mau ngalah kan tercipta tuh Uni Eropa. Tapi itu adalah setengah bersatu, masih setengah bersatu. Udah bersatu. Jadi negara Eropa tuh kompak guys. Ya namanya ya Uni Eropa atau satu lagi apa tuh namanya ya? Ya semacam itulah Uni Eropa yang mereka itu bersatu sehingga kalau satu negara Eropa diserang, yang lain akan membantu gitu. Itu persatuan mereka. Meskipun belum sekuat persatuan Indonesia, mereka tuh masih dibatasi negara. Kita kan tidak lagi gitu. Nah, itu kenapa mereka begitu? Karena mau mengalah gitu, guys. Itu poinnya. Bukan karena adanya Pancasila atau karena ada apanya gitu, enggak. Kemauan untuk mengalah itu yang penting. Lalu karena kemauan untuk mengalah, ya mereka tuh mau tunduk pada satu aturan gitu loh. Ya aturannya kayak aturan Uni Eropa. Coba kalau mereka ada punya aturan Uni Eropa, kan ada nih aturan Uni Eropa ada kan. Tapi kan si Inggris sama ikutin itu, makanya mereka keluar. Namanya Brexit gitu kan. Mereka keluar dari Uni Eropa. Ada peraturan Uni Eropa itu ada, tapi tidak disepakati. Inggris nggak mau ngalah Inggris nggak mau ngalah sehingga dia keluar dari Uni Eropa deh kan. Ini bukan karena adanya Pancasila, nggak tepat. Ada Pancasila kayak di Eropa ada hukum Uni Eropa, tapi Inggris nggak mau ikut. Yang tidak ada persatuan di situ. Inggris tidak ikut, Inggris pecah dengan Uni Eropa. Sama di Indonesia juga begitu. Kalau ada Pancasila tapi umat Islam itu tidak mau ngalah, ya tidak mau ikut Pancasila, ya nggak bersatu gitu loh. Jadi poinnya adalah kenapa kita bisa bersatu? Karena umat Islam itu mengalah, ya mereka tidak memakai syariat Islam, padahal mereka bisa saja, bisa. Siapa coba saya tanya yang menghalangi umat Islam itu memakai syariat Islam? Siapa? Nggak ada, karena kita tuh mayoritas dulu guys, 60%. Bisa emang yang 10% tuh melawan yang 90%? Kan mustahil. Ya kan? 60% lawan 10%. Mustahil yang 10% menang. Apalagi 10% ini terbagi-bagi lagi. Ada Kristen 7%, ada yang lain berapa persen, 3% gitu. Nggak bisa. Sama kayak di suatu desa 1.000 orang kan, 100 orang itu muslim. Hanya 100 orang itu yang non muslim. Siapa menang coba? Yang muslim menang. Gitu. Tapi tidak, kita mengalah guys. Kita mengalah, tidak memakai syariat Islam demi adanya persatuan gitu loh. Jadi ini akibat kita bersatu karena umat Islam itu mengalah, ya, mengalah dan menciptakan titik temu yang namanya Pancasila. Dan mereka karena mengalah, makanya mereka mengikuti menaati Pancasila guys sebagai lambang persatuan. Ini akhirnya paham bahwa tanpa Pancasila Indonesia nggak akan bisa bersatu itu. Yang kedua, agama di Indonesia ini kan banyak banget ya. Agamanya itu secara tertulis dan diakui ada 6 agama. Salah satunya adalah Konghucu. Dan Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Dan kemudian memiliki ajaran yang berbeda-beda. Tetapi tetap bisa bersatu. Loh kenapa? Ya karena dalam agama dan kepercayaan kita harus mengimani bahwa agama kita lah yang paling benar. Iman kita lah yang paling benar. Nah itu kenapa ketika kami meyakini iman kami yang paling benar, yaitu salah satunya adalah akidah kami mengatakan bahwa jin kafir suka tinggal di patung-patung, salah satu patung Yesus, lalu Anda salahkan Luis, Anda katakan itu nista agama, Anda kenapa? Coba. Berarti Luis ini dia tidak konsisten, tidak konsekuen. Apa yang diucapkannya beda dengan apa yang dilakukannya, guys. Itu adalah yang paling benar. Agama lain tidak. Itu dari sudut pandang orang Kristen. Orang Islam pun begitu. Mereka menganggap agamanya paling benar dan agama yang lain salah.
itu tidak jadi masalah. Bukan kita menganggap agama kita paling benar, agama kita satu-satunya benar. Ya, satu-satunya benar ya. Agama itu semua salah. Nggak ada yang benar agama lain. Itu akidah tuh begitu, guys. Jadi kalau dikatakan agama dia paling benar, agama lain salah, berarti agama lain tuh benar juga sebenarnya. Kenapa dikatakan salah? Kan nyambung. Makanya yang tepat kata-kata adalah hanya agama kita yang benar, agama lain semuanya salah gitu loh, guys. Bukan yang tadi lu sampaikan, agama kita paling benar, yang lain salah gitu kan. Berarti agama lain udah benar juga dong. Tapi kenapa dikatakan salah gitu kan? Gitu loh. Jadi Louisnya nggak ngerti tentang kalimat, guys. Bahwa itu salah kalimat dia itu gitu kan. Karena kita berhak mengimani satu kepercayaan yang salah adalah ketika saya mengimani agama saya benar, agama lain juga benar. Itu jelas keliru secara keimanan. Tetapi dalam... Itulah akibat kalau Anda mengatakan bahwa agama saya paling benar. Berarti agama lain benar. Tapi agama saya paling benar itu kan. Makanya salah, guys. Bukan agama kita paling benar. Agama kita yang benar sesuatunya, yang lain salah gitu loh. Hidup sehari-hari, berbangsa dan bernegara, kita tetap harus mengikat dalam persaudaraan, terikat dalam Pancasila. Jadi saya bisa berjalan sama-sama dengan orang Islam walaupun dia tidak mengimani Kristen itu benar. Karena kami saudara sebangsa, terikat Bhinneka Tunggal Ika. Nah, istilah ini yang memang kita harus pahami. Sebenarnya Pak Abdul Somad sempat menyinggung ini dengan mengatakan bahwa ya saya minum kopi, Anda minum teh, atau saya minum susu, Anda minum yang lain. Oke, nggak masalah. Tetapi kita tetap makan sama-sama di warung itu. Contohnya kayak gitu ya. Kita boleh memiliki agama berbeda, tetapi untuk mengikat kemanusiaan persaudaraan, kita tidak boleh saling menghina, saling mengejek. Tapi kita tetap bisa jalan sama-sama di bangsa ini, dalam konteks bangsa ini. Berbeda lagi dengan konteks pernikahan, itu sama sekali berbeda. Tapi dalam konteks berbangsa, kita bisa berjalan bersama-sama. Tidak jadi masalah, karena kita diikat satu persaudaraan, yaitu Indonesia. Salah satu contoh saya dengan saudara-saudara saya itu bahkan mereka banyak yang Islam juga. Jadi tetangga kanan kiri saya sendiri Kristen situ, tetangga semua Islam. Tetapi mereka itu ketika ada acara Natal Tahun Baru mereka akan datang untuk memberikan selamat. Mereka makan makanan yang ada di situ, ya tentunya bukan makanan yang ada babinya ya, makanan soto, ayam, dan lain-lain. Mereka datang dengan sukacita, mengunjungi, menunjukkan kasih sebagai bangsa Indonesia, sebangsa, setanah air. Mereka datang untuk memberikan selamat dan kekuatan. Begitupun juga ketika Idul Fitri, saya pergi ke... Luis nggak paham ya? Itu melanggar akidah Islam gitu loh. Makanya Anda harus tahu akidah Islam seperti apa gitu loh. Gak bisa samakan, guys. Dia mengatakan tadi bahwa akidah orang tuh berbeda. Lalu dia berusaha menyamakan. Kita nggak sama, Luis. Dalam hal akidah kita beda. Kalau kalian meyakini bahwa mereka ini ketika ada Idul Fitri, mereka datang dalam mengucapkan selamat Idul Fitri, lalu ya datang kunjung, itu nggak masalah. Kita nggak boleh. Islam nggak boleh, Luis, ya. Kami datang ke kalian ketika Natal untuk mengucapkan selamat Natal, itu nggak boleh. Kami boleh berkunjung tapi di luar itu, bukan dalam rangka berkunjung untuk mengucapkan selamat Natal atau merayakan Natal, enggak. Tapi berkunjung untuk silaturahmi. Kan waktu banyak. Natalan cuma 25 Desember, atau anggaplah di bulan Desember itu Natalan Desember penuh. Nah, kita datangnya dari bulan Januari sampai November gitu. Jadi kita tuh tidak dilarang untuk berkunjung silaturahmi, nggak dilarang, tapi dalam konteks untuk merayakan agama lain itu nggak boleh, ikut mengucapkan selamat nggak boleh. Jadi Luis nggak ngerti deh, guys. Dia mengatakan kita berbeda, tapi dia tidak tahu kalau ini nggak bisa disamakan gitu, bahwa kita tuh berbeda juga dalam hal itu. Kita, kalau Anda boleh mengucapkan selamat Idul Fitri, kita nggak boleh ucapkan selamat Natal gitu loh. Itu harus dipahami. Luis nggak ngerti perbedaannya. Dia ngomong kita berbeda, tapi dia nggak tahu umat Islam itu seperti apa gitu kan. Makanya kalau kita ngomong ya kita berbeda, kita ngerti apa beda kita sama umat kita paham. Tapi Luis nggak ngerti, dikira sama semua. Kalau dia boleh mengucapkan selamat Idul Fitri, berarti umat Islam boleh dong. Nggak begitu akidah orang Muslim, Luis. Makanya guys ya, untuk bersatu tuh nggak cuman
nggak cuman ini ya, nggak cuman ngomong tapi ngerti akidah orang tua apa gitu kan. Makanya bahkan ketika Louis melihat bahwa ada umat Islam yang yang melanggar agamanya, dia harus ingatkan, kan kalian nih, misalnya saya Kristen nih, saya tahu di Islam itu nggak boleh mengucapkan selamat Natal dan nggak boleh berkunjung ketika mereka Natal. Ketika ada umat Islam berkunjung ke saya akan ingatkan, maaf Bapak Ibu, setahu saya di agama Bapak itu ajarannya adalah tidak boleh mengucapkan selamat Natal dan tidak boleh berkunjung atau ikut merayakan Natal gitu kan. Nah, kita paham kan? Kita ingatkan guys, bukan membiarkan mereka terjerumus lalu dengan sukacita menyambut, oh ayo umat Islam ayo. Berarti sama kan mengatakan, ayo umat Islam, ayo langgar ajaran agama kamu gitu kan. Sebenarnya gitu kalau mereka tahu. Kalau mereka nggak tahu ya itu, mereka sukacita tanpa tahu gitu kan. Tapi kalau mereka tahu itu jahat loh guys. Jadi misalnya ada orang tahu kan, orang tahu kalau itu melanggar ajaran agama Islam, mengucapkan selamat Natal, lalu dia bersukacita ketika ada orang melanggar ajaran agamanya. Itu bagaimana coba ceritanya? Ya kan? Ngerti nggak maksudnya? Misalnya kayak ada orang yang makan babi, umat Islam makan babi, gitu kan? Dia tahu tuh melanggar ajaran agama Islam, lalu dia sukacita. Wih, saya senang sekali ada umat Islam makan babi. Itu kan nggak boleh, guys. Soalnya dia ingatkan, saudaraku, di agamamu kan dilarang makan babi. Kenapa kamu makan babi? Meskipun kamu dalam rangka menghormati saya, karena saya sih makan babi, saya lagi pesta makan babi. Tapi kan kamu nggak boleh, kan gitu harus ingatkan sebagai sesama saudara sebangsa. Tapi dia bukan mengingatkan, dia malah sukacita. Ada umat Islam yang mengucapkan selamat Natal, berkunjung ke ini. Padahal itu melanggar ajaran agama Islam loh guys. Itu makanya sebabnya kalau kita tidak pernah memahami akidah agama lain, kita akan salah kaprah mulu guys. Ini contohnya seperti yang Louis sampaikan ini. Mereka bersalaman, minta maaf jika ada kesalahan dan lain-lain. Saya makan juga makanan yang ada di rumahnya. Dan ini terjalin satu hubungan yang indah. Sebenarnya kalau semua ustadz punya pemikiran sama dengan Pak Abdul Somad, hubungannya indah ya di mata Anda, indah. Jadi gini guys ya, apakah indah ketika melihat saudara sebangsa Anda yang beda agama melanggar syariat agamanya? Apakah indah? Ya, yang menyebabkan mereka berdosa, apakah indah? Coba. Nggak indah itu guys, nggak indah. Sama misalnya kayak kayak tadi itu, misalnya ada orang Islam makan babi, lalu Anda senang gitu. Iya, saudara orang Islam makan babi. Dia menghormati saya, dia makan babi sama saya. Anda senang. Ada yang salah dengan isi kepala Anda gitu. Anda senang melihat saudara sebangsa Anda terjerumus melanggar ajaran agamanya, melanggar syariat agamanya. Itu kan nggak boleh. Sama misalnya kayak yang dilarang di agama Kristen apa ya? Nah, anggaplah yang dilarang di agama Kristen itu kayak cerai. Kan dilarang tuh agama Kristen. Ya kan? Nah, tapi karena demi menghormati, misal gini nih. Anggaplah begini ya. Misal ada orang agama Kristen misalnya nih. Ini biar paham nih ya, saya kasih analogi nih. Lalu dia kan nggak boleh cerai tuh, dalam keyakinan Louis kan nggak boleh agama Kristen itu cerai. Lalu untuk menghormati kita, ya, karena misalnya gini nih, anggaplah Louis ini punya istri, anggap istri Louis ini adalah musuh besar kita gitu, musuh besar kita. Nah, ketika dia mau berkunjung ke rumah kita, ya kan, dia karena demi menghormati kita, menyenangkan hati kita, dia ceraikan istrinya. Lalu kita melihat kan, Louis toleransi, dia menceraikan istrinya demi menghormati saya, karena istrinya musuh saya misalnya. Kalau ke rumah saya nggak ikhlas, nggak senang gitu kan, sehingga dia ke rumah saya tanpa istrinya, tanpa ada peluang untuk istrinya datang ke rumah, karena dia istrinya dia gitu kan. Nah, jadi itu nggak boleh guys, nggak boleh gitu. Senang ketika orang lain itu melanggar ajaran agama itu nggak boleh. Ya kan? Jadi makanya itulah pentingnya untuk belajar akidah agama lain. Itulah pentingnya ilmu pendidikan agama, sehingga Anda tuh kenal apa saja akidah agama lain. Bukan hanya akidah agama saja Anda harus pahami. Jadi kalau orang tuh untuk memahami orang lain tuh guys harus paham tentang orang itu gitu loh. Kayak bisa gini contoh, kayak orang Jawa sama orang Batak itu harus kenal masing-masing. Orang Jawa tuh bagaimana, orang Batak bagaimana. Jadi ketika orang Batak ya itu pergi ke rumah orang Jawa, dia harus tahu orang Jawa tuh begini budayanya, ngomongnya harus pelan gitu kan. Harus lembut, karena kalau keras singgung orang Jawa kan. Orang Jawa itu kan orang lembut. Lalu ke rumah itu misalnya kayak
kayak orang bule misalnya, itu kan kalau orang bule itu biasanya kalau masuk rumah tuh pakai sepatu, boleh. Orang Jepang kan nggak pakai sepatu, harus lepas kaki. Nah, orang bule yang masuk ke rumah orang Jepang, dia kan lepas sepatu, lepas sendal, masuk rumah Jepang, ya kan? Nah, karena dia tidak mau dia tahu ada budaya Jepang seperti itu. Coba kalau dia nggak tahu, coba. Jadi dia menyamakan. Jadi menyamakan ketika dia orang Jepang itu ke rumah dia pakai sepatu, dia juga ke rumah orang Jepang pakai sepatu kan bisa gitu. Orang Jepang nggak masalah ke rumah orang lain pakai sepatu nggak masalah. Tapi ke rumah orang Jepang terus sebenarnya itu melanggar mereka juga guys, melanggar ada mereka. Tapi kalau di rumah mereka wajib pakai sepatu, wajib lepas sepatu sendal gitu kan. Nah itu yang tidak pahami Luis. Makanya penting untuk kita tuh memahami budaya dan ajaran dan akidah agama lain gitu loh. Jadi kalau tidak ada pemahaman itu tidak akan bersatu juga. Orang Jawa, orang Batak nggak paham gimana sifat suku Jawa, dia nggak ngerti itu, akhirnya dia ya nggak bisa bersatu. Makanya ada peribahasa di mana langit dijunjung, di mana bumi dipijak setelah dijunjung. Jadi orang Minang ketika di Jawa dia akan memakai budaya Jawa, akan memakai ada Jawa gitu loh. Ketika orang Jawa di Minang akan pakai ada Minang gitu guys, dalam kesehariannya. Dalam artian bukan totalitas ya, tapi kalau di rumah sendiri oke. Tapi kalau untuk bergaul dia pakai adat Minang gitu loh. Orang Batak pakai adat Jawa. Kalau dia berbaur dengan orang Minang gitu. Karena di situ mayoritas itu kan. Jadi yang mayoritas itu mengalah ke mayoritas gitu. Tapi kecuali kalau misalnya kayak pribadi sendiri oke. Nah, gitu poinnya guys. Yang sekarang, saya nggak bilang yang dulu ya, yang sekarang, yang mana mengedepankan Pancasila, NKRI harga mati, saya rasa Indonesia ini akan damai. Nandar juga harus belajar dari ini, dan Kainama dan semua orang juga harus belajar dari sini. Yang belajar tuh bukan orang itu, tapi Anda Luis ya, Anda yang belajar bahwa kita tuh sedang menyampaikan akidah kita. Luis ini juga menyampaikan hidayah kan kita tidak masalah mau gitu. Paling kita counter dengan debat, dengan ini. Kan tidak lapor polisi. Tapi Luis ini lapor polisi deh guys. Gini, kita tidak pernah mengatakan ya orang-orang ini mempindah agama Islam. Ya kan? Menista agama Islam gitu. Tapi dia mengatakan bahwa kita menista agama dia. Ini namanya egois gitu loh. Kalau nggak setuju dengan pendapat kita, ayo kita debat, ayo kita ngobrol, ayo kita diskusi. Bukan dengan mengatakan orang kita ini radikal, kita ini intoleran, karena gurun. Karena kata-kata itu keluar dari mereka guys, bukan dari kita. Anda tahu ya, label-label intoleran, radikal, teroris, anti Pancasila itu kan ditujukan kepada umat Islam, bukan kepada umat Kristen di sini. Yang nuduh itu siapa? Mereka menyamakan itu pada umat Islam dan juga sebagian umat Islam lainnya juga melakukan itu. Di umat Islam yang paham Islam gabung dengan mereka untuk menyerang umat Islam dengan tahap agamanya yang menyampaikan agamanya sebagai radikal, teroris dan segala macam ya guys, karena gurun juga gitu. Kalau Pak Abdul Somad bisa berubah seperti itu, kenapa kalian enggak? Kalian selalu menghina-hina ajaran Kristen, yang bahkan ajaran Kristen itu tidak pernah menjelek-jelekkan agama kalian, tapi kalian hina. Jadi ketika kita bahas tentang Kristen, itu kita sedang bahas akidah kita. Kenapa? Dalam Islam, Yesus itu Nabi, bukan Tuhan. Itu kan menjelekkan Kristen. Akidah kita seperti itu. Anda mau bahas itu coba. Lalu Anda mau memaksakan bahwa kami harus meyakini bahwa Yesus Tuhan itu. Oh, nggak bisa, Luis. Ya. Kayak orang ini juga, mereka meyakini Nabi Muhammad adalah Nabi palsu. Ya, nggak masalah. Itu akidah kalian. Ya kan? Tapi kalau kita mengatakan bahwa Paulus Nabi palsu, itu akidah kita. Jadi ketika ada ayat mengatakan waspadalah terhadap Nabi palsu, mereka meyakini itu Nabi Muhammad. Oke, itu akidah kalian. Kita meyakini Nabi palsu itu adalah Paulus dan kawan-kawannya. Ya harus mati juga dong. Masa itu dikatakan menista agama Kristen? Kan nggak masuk akal guys, gitu loh. Jadi poinnya adalah umat Islam itu percaya pada kitab-kitab dan nabi-nabi diturunkan sebelumnya. Kitab Taurat, Zabur, Injil yang menjadi kitab sekarang. Tapi kita meyakini bahwa itu sudah dibawa oleh manusia. Masa itu menista agama Kristen? Coba. Nggak masuk akal guys. Akidah Islam itu tidak pernah menistakan suatu akidah agama itu tidak bisa dikatakan menistakan agama lain. Karena itulah akidah. Memang beda. Makanya kalau perbedaan itu ya harus dipahami, harus ditoleransi gitu kan. Namanya akidah yang berbeda. Gak bisa dipaksakan. Oh,
kita meyakini Yesus bukan Tuhan, lalu ada paksa kita harus demi toleransi harus memaksakan harus umat Islam meyakini Yesus Tuhan, kan bisa begitu guys. Terus kenapa nggak belajar bahwa kita bisa bersama-sama mengikat persaudaraan di tanah air Indonesia yang luar biasa ini dalam satu tema, yaitu NKRI, harga mati Pancasila. Ya teman-teman, selanjutnya ingin saya sampaikan bagaimana ya kita lihat ke depannya. Kalau kita melihat Pak Yahya Walloni yang dulu keras sekali menghina-hina Kristen dan kemudian sekarang sudah tidak lagi, mungkin dia sudah menyadari bahwa Pancasila itu penting di Indonesia. Bukan. Lu ini nggak paham guys ya. Kenapa Ustaz Walloni itu berubah ya? Saya katakan ya, ini berubahnya bukan apa loh. Ustaz Walloni itu tahu di Indonesia ini ada undang-undang ITE. Ada orang-orang yang suka lapor-lapor, dikit-dikit lapor gitu loh. Makanya dia tuh dia ngerti kalau ada orang-orang tuh yang nggak paham perbedaan. Ada orang-orang yang ya ibaratnya yang kayak yang ya itulah dikit-dikit lapor, ya kan? Padahal yang sampaikan itu adalah kita semua Muslim. Akhirnya dia ya udahlah daripada ribut melulu gitu kan. Karena ada orang-orang yang tidak mau menerima perbedaan, paham nggak? Ada orang-orang yang tidak mau menerima perbedaan, ya sudah, dia ngalah gitu, dia nggak mau lagi terlalu vokal. Bisa gini loh guys ya, bisa gini. Di kompleks saya tinggal ini ya, ini di kompleks saya tinggalnya, saya ceritakan sedikit ya. Ada seorang warga, itu dia tuh selalu tidak cocok dengan warga lainnya. Jadi istilah di sini tuh kami tuh istilahnya tuh dikucilkan gitu, dikucilkan dalam artian orang tuh tidak mau berusaha sama dia, nggak mau berusaha sama dia guys, karena apa-apa tuh nggak cocok sama warga gitu, apa-apa tuh salah misalnya kan. Contoh kayak kemarin ada kejadian di komplek kita ini ya, ada undangan untuk wirid. Nah, ibu ini warga ini memang ibu dia ya, jadi warga ini itu dipanggil di rumahnya nggak nyahut, nggak keluar, nggak nyahut gitu kan. Nah, tentu yang ngantar ini kan, undangan ini tentu dia banyak yang mau diundang, yang mau diantar. Di komplek kita ini ada lebih dari 1.000 kakak guys, kepala keluarga. Ada lebih dari 1.000 kepala keluarga gitu kan. Tentu mereka harus kejar-kejaran karena waktunya mepet. Tentu. Jadi dan biasanya begitu ketika ada kayak kantor pos misalnya. Kantor pos atau paket yang dalam artian nggak minta tanda tangan ya, nggak minta tangan, nggak minta bayar, itu biasanya apa yang terjadi? Mereka menitipkan di bawah pintu. Ketika dipanggil, tin ibu, bapak, selamat pagi, assalamualaikum, nggak ada yang jawab kan? Ditunggu berapa menit nggak jawab, masukkan lewat bawah suratnya gitu kan? Atau paketnya, ya kan? Masukkan lewat bawah atau undangannya, gitu kan? Kecuali yang memang butuh tanda tangan atau butuh bayaran. Nah itu tidak masalah sebenarnya, tapi bagi warga itu masalah, katanya nggak sopan lah gitu loh. Padahal warga Malay itu biasa aja. Warga ini dikatakan lebay gitu. Dan juga masalahnya, jadi warga itu memang terkenal warga ini memang terkenal itu memang dijauhi warga karena nggak cocok guys. Karena beda dengan budaya sini gitu, kebiasaan sini gitu, dan budaya umum rata-ratanya. Karena aneh sendiri gitu kan, mungkin karena dia kebetulan dia tinggal sendiri sebatang kara gitu kan, jadi nggak ada yang mungkin yang teman bicara, nggak ada, karena dia kan ibunya seorang janda gitu kan, jadi ya mungkin ada teman bicara, dia suka melihara kucing guys, kucingnya banyak gitu, dia mungkin dia nggak biasa ngobrol sama orang, jadi dia tuh nggak ngerti bagaimana harusnya bersosialisasi, ya orang paham lah gitu. Nah tapi tadi poinnya apa ya, jadi intinya adalah seperti itu. Tadi hubungannya dengan ini apa ya? Saya agak lupa nih guys. Betul ya. Jadi Ibu Pertiwi kita ini ya kemudian menyusul Pak Abdul Somad yang dulu pernah hina Kristen dan. Jadi ketika orang-orang itu nggak mau berurusan sama ibu ini, ya, bukan berarti orang-orang ini setuju dengan ibu ini, enggak. Tapi orang ini malas ribut mulu guys. Daripada nanti kita ngobrol salah sama ibu ini kan, ada orang tuh menghindar ibu ini gitu, paham ya? Menghindar. Tetap dibahas ibu ini, tetap dibahas, tapi bukan di depan ibu ini. Menceritakan kenapa ya, ini warga kita nih begini,
tetap ada komunikasi guys. Dia bukan dengan ibu ini gitu loh. Nah sama kayak Ustaz Wairul nih, dia nggak mau lagi vulgar gitu, karena nanti kalau dengar sama orang lain ini akan dilaporkan lagi, paham ya? Karena ada orang-orang tuh yang tidak, ibarat ini loh guys ya, nih. Misal gini, coba ada bayangkan ada sebaliknya orang Muslim yang sama kayak Louis ini, yang tidak toleran seperti mereka. Mereka tidak toleran guys, karena mereka tidak mau menerima akidah kita. Dalam artian bukan percaya, tapi menerima bahwa kita tuh punya akidah berbeda. Dan sehingga mereka mengatakan itu adalah menghina agama mereka. Dia misal gini, anggaplah ada umat Islam tuh yang seperti mereka, yang tidak toleran, gitu kan, yang dikit-dikit melapor, ya kan, yang nggak paham tentang akidah Kristen. Dia ada pendeta mengatakan ya, di Indonesia itu banyak sekali domba-domba yang hilang, yang tersesat. Nah, umat Islam ini nggak ngerti nih bahwa itu akidah Kristen, lalu langsung main laporin, langsung katakan, kamu mau menista agama Islam, kalian katakan kami ini domba-domba yang hilang tersesat, gitu kan? Apa yang dilakukan pendeta? Ya udah deh, daripada ribut mulu, gitu kan? Saya lagi nyampaikan akidah agama saya jelaskan, bukan loh, itu akidah agama saya memang begitu. Kalian itu, di akidah agama saya itu adalah domba-domba yang hilang. Oh gimana lagi? Itu akidah saya. Yaudah deh, daripada ribut mulu, daripada dia dilaporkan polisi, ditangkap polisi, masuk penjara, padahal dia menyampaikan akidah dia, ya sudah deh, akhirnya dia ngalah perintah ini kan, ngalah udah, dia mau ribut, nggak mau percuma dia nyampaikan, ada orang-orang nggak paham gitu kan, dikasih tahu malah makin tidak paham, akhirnya dia ngalah. Nah, sama seperti itu, Ustaz Wairul itu dia mengalah daripada ribut mulu, karena ada orang-orang nggak paham tentang akidah agama lain, nggak paham orang ini guys. Dikit-dikit melapor, dikit-dikit mengatakan memimpin agama dia. Itu loh logikanya. Ini bukan Ustaz Wairul itu berubah karena dia tuh dia tobat segala macam, enggak. Dia berubah karena males karena ada orang-orang yang nggak paham dengan perbedaan, orang-orang yang tidak menerima perbedaan, orang-orang yang suka melabeli orang lain dengan radikal, teroris segala macam gitu. Hanya karena berbeda pandangan, berbeda akidah gitu loh guys. Sekarang dia datang dengan NKRI harga mati dan juga dengan Pancasila, mengesampingkan hukum syariat untuk di Indonesia ini. Jangan salah, ya ini begitu dari dulu. Itu selalu NKRI harga mati, dan Pancasila juga ya kan. Makanya dengar ceramah itu lengkap gitu loh guys, lengkap. Jadi kita ini semuanya, kita tuh syariat itu kita yakini akan tegak nanti. Ingat ya, akan tegak. Gimana pun pencegahan tidak bisa. Kan nanti yang menegakkan syariat itu siapa? Imam Mahdi. Imam Mahdi akan datang nanti, akan muncul. Nah, itu tidak ada lagi alasan untuk tidak mematuhi syariat. Ya kan? Nah, sekarang udah ada di Aceh itu syariat Islam kan? Jadi intinya adalah ada sebagian orang Islam tuh yang karena memang Aceh tuh memang di situ memang Islamnya kuat. Sehingga yang non muslim ke Louis ini sana tuh nggak bisa memaksakan kehendak. Mereka pakai syariat Islam gitu kan. Coba Louis memaksakan kehendak, jangan pakai syariat Islam. Oh, nggak bisa itu di Aceh dia begitu guys. Gitu loh. Itu spesial daerahnya Aceh itu kan, memakai syariat Islam itu. Bisa aja yang bisa nggak syariat Islam gitu kan. Jadi intinya adalah kita paham nanti akan ada masanya. Jadi yang kita lakukan saat ini aja hanya berdakwah, ya, bukan menerapkan. Tapi alhamdulillah sudah ada menerapkan di Aceh gitu kan, karena mereka punya otonomi khusus gitu. Nah, tapi ya sudah, yang penting kita selama kita tidak menolak syariat Islam, selama kita tidak menolak dan tidak mengingkari, nggak masalah. Yang penting kita terus dakwahkan tentang syariat Islam gitu kan. Nah, perkara nanti siapa yang mau menegakkannya itu biarlah Allah yang menentukan, dan yang pastinya nanti akan tegak oleh Imam Mahdi di seluruh dunia. Saya rasa masih ada harapan untuk yang lain, yang mana bisa kembali lagi menyatukan Indonesia ini yang Bhinneka Tunggal Ika ini. Founding Father menyatukan Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Anda aja nggak ngerti apa itu Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu kan walaupun berbeda tapi satu. Kita berbeda, akidah kita meyakini bahwa di di patung itu ya, termasuk patungnya Yesus itu ada ya tempat tinggalnya jin kafir. Itu akidah kita. Itu Bhinneka Tunggal Ika. Akidah Anda adalah domba-domba tersesat bagi yang non-muslim. Itu akidah Anda. Tapi kenapa hanya kita yang dituntut untuk menerima akidah Anda?
tapi Anda tidak mau menerima akidah kami gitu loh. Itu bukan Bhinneka Tunggal Ika namanya. Ya guys ya, itu namanya egois gitu loh. Diri Indonesia ini punya visi satu, yaitu menyatukan perbedaan budaya, perbedaan agama demi bangsa yang utuh. Jangan pernah mau dipecah belah dari orang-orang yang mencoba. Ya ini, Luis ini sekarang sedang memecah belah. Jangan mau dipecah belah oleh orang-orang ini. Orang-orang itu dunia radikal, kada gurun gitu kan, pindah agama lain. Sebenarnya ya, tanpa disadari, Luis inilah sedang memecah belah. Sama kayak Ahok pernah ngomong, jangan mau dibohongi pakai HBD 51. Itu memecah belah namanya guys. Kalau kita katakan ya, jangan mau ya di apa namanya racuni oleh pemikiran yang tidak, oleh orang-orang yang tidak paham di sini gitu loh. Ya, nggak paham tentang apa itu akidah suatu agama, Islam itu akidah gimana, ya kan? Lalu dia menuduh macam-macam. Itu yang memecah belah itu sebenarnya guys. Bukan yang dituduhkan dia itu memecah belah, bukan. Kita tidak memecah belah, kita menyatukan. Kenapa? Karena kita mengalah. Kita mengalah. Coba bayangkan ya, kita sudah menyampaikan akidah agama kita, tapi itu tuh radikal, teroris, tapi mereka senaknya saja gitu. Tapi kita tidak pernah melaporkan mereka kan? Mereka selalu yang melaporkan kita gitu. Jadi mereka melaporkan kita hanya karena kita tuh menyampaikan akidah agama kita. Tapi kita tidak pernah melaporkan mereka ketika mereka menyampaikan akidah agama mereka. Itu namanya egois guys. Ya gimana mau bersatu kalau Anda egois? Lalu ada label pula kita sebagai, udahlah Anda yang begitu, ada lagi pula label kita sebagai radikal, teroris, dan sebagainya. Untuk memecah belah bangsa ini. Mari kita bersatu, Kristen, Islam, Hindu, Buddha, Katolik, Konghucu, dalam satu kebangsaan Bhinneka Tunggal Ika. Kita imani ajaran kita masing-masing dengan baik, tapi mari kita melakukan toleransi yang mana bisa mempersatukan bangsa ini. Sampai ketemu di video selanjutnya, Luis Pras. Anda ngomong tapi nggak paham dengan apa yang Anda ngomongkan. Itu masalah di situ Luis ya. Kalau kita ngomong tentang persatuan, kita harus saling memahami. Anda harus memahami apa ajaran Islam, apa akidah Islam. Kalau Anda tidak paham, bagaimana mau bersatu? Jadi ketika ada orang menyampaikan akidahnya, Anda katakan itu memfitnah agama Anda, menista agama Anda, ini kan kacau guys. Kayak kita paham bahwa Luis itu akidahnya Yesus itu Tuhan kan, nggak masalah bagi kita. Kita tidak, Anda bayangkan ya, itu ketika mengatakan bahwa Nabi Isa itu Tuhan, itu sebenarnya kalau kita pakai termin dia, itu sama dengan kita mengatakan dia menista agama kita. Kenapa? Kok dikatakan Tuhan itu adalah Nabi Isa, gitu loh. Sama kayak misalnya gini, kita meyakini presiden kita Jokowi misalnya. Lalu ada orang mengatakan bahwa Anies Baswedan itu adalah presiden, gitu loh. Lalu misalnya kita meyakini bahwa Anies Baswedan adalah gubernur, oh bukan, Anies Baswedan itu bukan gubernur. Coba, itu menista nggak? Menista kalau nggak paham tentang akidah mereka. Tapi kita paham itu akidah mereka. Itu Anda bayangkan ya. Kita kasih analogi yang sama ya. Apa yang tadi saya katakan itu, bahwa Nabi Muhammad itu bagi kita nabi, ya kan? Mereka katakan Nabi Muhammad itu bukan nabi, atau mereka katakan nabi palsu. Sama kayak kita ada orang meyakini Anies Baswedan itu adalah gubernur, mereka katakan Anies Baswedan itu adalah bukan gubernur. Itu kan menistakan gubernur itu namanya. Atau ke presiden. Kita mengatakan bahwa Jokowi presiden, lalu orang mengatakan Jokowi bukan presiden. Itu kan menistakan apa namanya itu guys? Kalau kita pakai term mereka, tapi kan tidak. Kita paham itu adalah itu keinginan masing-masing gitu kan. Jadi guys, kalau kita jadi kenapa kita nggak bisa bersatu? Karena ada orang-orang yang paham tentang apa itu arti persatuan. Bahwa persatuan itu harus dilatih dengan pemahaman masing-masing. Orang Jawa harus memahami adat Batak, orang Batak memahami adat Jawa. Orang Islam memahami adat apa ajaran Kristen, orang Kristen memahami ajaran Islam. Ya satu kita. Tapi kan mereka tidak memahami ajaran Islam. Itu masalahnya. Kita bayangkan sama kayak orang Batak nggak memahami apa adat Jawa, ya kacau, gimana bersatu. Masa pakai adat Batak ke tempat orang Jawa, ya kacau lah. Ya singgung orang Jawa gitu kan. Orang Jawa tuh ngomongnya lembut, tiba-tiba orang Batak ngomong keras-keras itu kan. Ya singgung orang Jawanya gitu. Atau kayak misalnya kayak ya apa lagi yang kayak di Hindu, di India itu kan
kan mereka tuh tidak boleh makan sapi, guys. Makan sapi itu bagi mereka terlarang. Lalu ada orang yang makan sapi sana depan mereka bersama mereka, ya marah mereka gitu. Berarti ya kenapa nggak bersatu? Nggak bisa bersatu, misalnya orang India yang melarang makan sapi dengan orang yang makan sapi, mereka tuh marah karena sapi itu tuan mereka, guys, gitu kan. Nah, tentu karena berarti orangnya nggak paham tentang ajaran mereka gitu loh. Makanya untuk bersatu tuh ya pahami akidah kamu masing-masing. Makanya Ustadz terus menyampaikan bahwa akidah kami begini loh. Kami itu diharamkan mengucapkan selamat Natal. Kami itu diharamkan untuk mengikuti mengikuti kalian seperti budayanya segala macam itu kami diharamkan. Nah, itu makanya disampaikan terus oleh Pak Ustadz gitu. Tapi dituduh malah menista agama mereka. Kan ini kan nggak mudeng mereka, guys, gitu istilahnya. Jadi ya, saya pesimis kita bisa bersatu kalau ada orang-orang seperti di sini. Ada orang-orang yang nggak paham tentang bahwa adanya perbedaan yang harus mereka ketahui. Jadi nggak bisa semua disamakan. Oh, Anda boleh mengucapkan selamat Idul Fitri, berarti umat Islam juga boleh. Nggak bisa begitu. Anda boleh, kita nggak boleh. Kalau kita sama melakukan yang sama, umat Islam yang rugi. Karena kami melanggar akidah agama kami. Kalian tidak melanggar. Enak di kalian, enak di kami. Gitu loh, guys, logikanya, ya kan? Jangan mau enaknya aja dong, gitu. Harus ngerti lah bahwa kita tuh punya akidah masing-masing yang nggak boleh kita langgar, gitu loh. Masa Anda pasarkan kami melanggar akidah kami demi ada katakan toleransi? Kan nggak gitu toleransi itu, guys. Toleransi itu adalah memahami masing-masing akidah. Kalau nggak boleh sama orang itu ya kita jangan paksakan, jangan aja gitu. Kayak umat Muslim nggak boleh makan babi, jangan ajak dia makan babi. Umat Islam nggak boleh ucapkan selamat Natal, jangan ajak ucapkan selamat Natal. Atau bahkan ketika mereka melanggar itu ingatkan, saudara sebangsaku, kalian dilarang jangan makan babi, jangan makan babi dong, itu nanti kalian berdosa. Kan gitu harusnya, itu baru toleransi namanya. Jangan dibiarkan, gitu loh. Kalau misalnya kayak ada bayangkan ya kayak bangsa ini ya, ada orang narkoba Anda biarkan, ada orang korupsi Anda biarkan, itu nggak bersatu namanya. Justru persatuan tuh ada ingatkan, saudaraku, Anda kenapa narkoba itu dilarang, kenapa Anda korupsi dilarang, kan gitu, baru kita bersatu. Coba kalau dibiarkan semuanya, coba dengan dibina toleransi, ya kacau negeri ini, guys. Korupsi merajalela, ya itu narkoba merajalela kan tidak ditindak sama aparat kan, untuk apa demi persatuan. Karena kalau negara ini rusak, ya kacau semuanya, gitu loh. Oke, ya mungkin sekian dulu video kita kali ini, guys. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.